Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya dengan NIM 2215054 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas B semester 2 dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Dalam video ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester saya di semester 2 ini dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Harisa Fitri MPD. Tugas UASnya yaitu wawancara, dan tema yang saya ambil yaitu tentang bagaimana teknik atau cara guru dalam mengajar di kelas. Teknik atau cara guru mengajar dalam kelas itu perlu diterapkan. Agar apa? Agar siswa tidak bosan dan mudah paham, dan juga karena setiap siswa itu pasti memiliki otak beda-beda dan mereka memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Jadi perlunya diterapkan teknik atau cara dalam mengajar tersebut. Nah, saya akan mewawancarai dua orang SMA atau sederajat untuk bertanya pendapat mereka tentang teknik atau cara guru mereka mengajar dalam kelas. Mari simak videonya. Selamat siang, Kak. Siang. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya ingin wawancara sedikit ya tentang gimana sih teknik guru atau cara guru dalam mengajar waktu kakak masih sekolah. Boleh perkenalan diri dulu? Baik, perkenalkan nama saya Caca. Saya kelas 12 dari SMK Negeri 5 Bangka. Kelas 12 ya, berarti masih inget-inget gitu kan tentang gimana di sekolah, udah lulus. Pertanyaannya itu gimana sih teknik atau cara guru mengajar dalam kelas di sekolah kakak itu gimana? Selama 3 tahun sekolah di SMK 5 ya, kebanyakan guru sudah menggunakan teknik diskusi, yang dimana setiap kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok akan diberi materi yang berbeda. Berarti itu kayak kuliah gitu. Berjalan lancar nggak cara-cara yang dilakukan guru? Selama ini proses kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Berjalan lancar ya, tapi pastinya ada kendala kan yang terjadi ketika guru menerapkan teknik-teknik tersebut. Ada nggak yang kakak ketahui kendala-kendala apa yang terjadi? Pastinya ada lah kendala yang terjadi, terutama guru menjadi kayak double kerjaan gitu ya, menjelaskan kembali materi kepada siswa yang belum mengerti. Oke. Tapi kan pastinya ada ya siswa yang lambat untuk paham tentang materi-materi. Ada nggak teknik khusus yang diberikan guru untuk siswa tersebut? Yaitu pada saat udah dibagi materi nih kan, habis itu akan dilakukan presentasi setiap materi. Pada saat presentasi, guru akan menilai mana siswa yang udah paham akan materi dan belum paham akan materi. Untuk siswa yang belum paham akan materi, guru akan menjelaskan kembali kepada siswa tersebut. Berarti dijelaskan ulang ya agar paham. Oke, baik. Di dalam kelas juga kan pasti adanya siswa yang sangat aktif dan juga yang tidak aktif. Nah, kalau yang siswa yang nggak aktif itu ada juga nggak teknik khususnya? Ada. Beberapa guru memberikan tanggung jawab kepada siswa yang kurang aktif, seperti tanggung jawab kepada kelompoknya, yang dimana dia akan diberikan punishment apabila kelompoknya tidak berhasil menyelesaikan materi yang diberikan. Berarti punishment ya. Berarti kita itu di dalam kelompok harus berperan penting, harus aktif. Kalau enggak ya dapat punishment. Kalau di dalam kelas kan kalau suasana itu nggak nyaman, kelas kita belajar juga nggak nyaman kan? Ada nggak cara-cara yang dilakukan guru itu agar suasana kelas itu terasa nyaman? Kebanyakan guru sebelum memulai pembelajaran akan melakukan ice breaking, yang dimana ice breaking akan membuat kita menjadi nyaman di kelas. Selain nyaman, kita juga sebagai siswa merasakan tingkat kefokusan kita menjadi meningkat. Berarti dengan ice breaking kan? Ya. Terus menurut pendapat kakak nih, semua guru tuh perlu nggak menerapkan teknik-teknik untuk mengajar? Untuk di zaman sekarang, terutama udah di zaman digital, di mana kurikulum sudah berubah menjadi kurikulum merdeka. Teknik mengajar sangat dibutuhkan oleh guru untuk membangun suasana kelas yang nyaman. Berarti perlu ya. Selama kakak sekolah nih, ada nggak guru favorit kakak di sekolah tersebut ketika mengajarkan?
Ada, terutama dari proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut ya. Guru tersebut mampu membuat kita jadi lebih semangat, karena kalau misalkan kita lebih memahami materinya, akan diberikan apresiasi, walaupun kecil. Pelajaran apa tuh? Matematika, Matematika. sangat tumben. Sangat-sangat tumben kali ya. Emangnya teknik apa yang dikasih guru itu sehingga menjadi guru favorit kakak? Guru tersebut melakukan teknik kayak apresiasi gitu. Pertama kan kita melakukan teknik diskusi. Kalau misalkan ada kelompok yang paling mengerti ataupun paling menonjol materinya yang disampaikan, kelompok tersebut akan diberikan apresiasi baik berupa walaupun permen kayak minuman gitu. Tapi kita sebagai siswa kan kayak merasa senang gitu. Iya, pasti seneng kan kalau diberi apresiasi. Siapapun seneng walaupun hanya pujian. Nah, kalau biasanya juga di kelas tuh pasti ada rasa bosan. Kakak sendiri pernah merasa bosan ya? Pernah. Apa tuh alasannya? Ya karena gurunya belum membangun suasana kelas yang nyaman. Kayak misalkan cara mengajarnya itu terlalu kuno lah ya, terbilang untuk di era saat ini. Berarti ini emang perlu ya menerapkan teknik-teknik agar tidak bosan ya? Iya, perlu. Nah, kalau ada nggak manfaat-manfaat yang kakak dapatkan ketika guru itu menerapkan teknik-teknik dalam mengajar? Ya pasti ada. Yang pertama, manfaatnya itu siswa jadi semangat untuk belajar. Selain itu juga kayak ngebangun suasana kelas jadi nyaman. Selain itu guru juga dapat dampak positifnya, kayak lebih dekat dengan siswa, materinya lebih mudah diserap. Berarti banyak sekali manfaat yang didapatkan ya, tidak cuma satu atau dua tapi banyak. Ini kakak punya saran nggak terhadap guru-guru agar kedepannya pembelajaran itu semakin menarik dan tidak terjadinya kebosanan? Untuk guru-guru ke depannya, terutama untuk guru di masa depan ya, diharapkan bisa untuk lebih memahami teknik mengajar yang harus diterapkan pada siswanya. Apalagi di era digital ini, mungkin bisa dilakukan teknik belajar menggunakan situs-situs web yang menyenangkan, terutama untuk membuat siswa tidak merasa bosan. Oke, berarti harus teknik lah ya intinya. Terima kasih Kak atas waktunya. Selamat siang Kak. Siang, Boleh minta waktunya sebentar buat wawancara? boleh. Saya tuh ingin wawancara sedikit tentang gimana sih teknik atau cara guru kakak di kelas ketika kakak masih sekolah. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Olivia dari SMA Negeri 1 Namang. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Wow, berarti kelas 12 udah lulus ya. Tapi masih inget kan tentang dulu gimana di sekolah? Insya Allah masih. Oke, jadi saya ingin bertanya tuh gimana sih cara atau teknik guru kakak itu mengajar ketika di kelas? Kalau soal teknik tentu saja ada. Contohnya seperti literasi terlebih dahulu baru menjelaskan, mencatat terlebih dahulu baru menjelaskan terlebih dahulu baru mencatat. Tapi sebagian dari guru lebih mengedepankan teknik menjelaskan terlebih dahulu baru mencatat, karena guru lebih mengedepankan pemahaman siswa. Setelah siswa paham baru disuruh mencatat. Catatan tersebut supaya catatan tersebut bisa dipelajari kembali. Oke, berarti itu lebih mengedepankan untuk dijelaskan terlebih dahulu kan baru dicatat. Oke, terus cara tersebut tuh berjalan dengan lancar nggak? Berjalan dengan lancar karena teknik yang digunakan guru tersebut mudah dipahami oleh siswa. Kan karena dijelaskan terlebih dahulu baru mencatat, ada sesi tanya jawabnya juga, sehingga siswa mudah paham untuk materi yang dijelaskan. Oke, berarti berjalan lancar ya. Tapi ya ketika seorang itu menerapkan sebuah teknik atau cara, ya pastinya ada kendala gitu kan. Ada nggak sih kendala yang nggak ketahui itu ketika guru menjelaskan tersebut? Kendala sudah pasti ada. Kendalanya seperti siswa yang tidak memahami atau siswa yang tidak aktif dalam pelajaran tersebut. Nah, terus kan siswa yang lambat paham atau tidak paham, itu ada nggak teknik khusus yang diberikan guru kepada siswa tersebut agar siswa tersebut paham? Oh, tentu saja ada. Karena ada sesi di mana siswa yang tidak paham itu
bertanya kepada guru dan guru tersebut menjelaskan kembali materi yang disampaikan. Kalau kan manusia ini otaknya beda-beda ya. Iya. Jadi ada yang dijelaskan 2 kali, misalkan tidak paham. Guru itu memberikan kesempatan untuk siswa itu bertanya langsung kepada guru secara empat mata. Oke, berarti kalau itu bisa bertanya, dijelaskan lagi. Kalau tidak paham juga bisa langsung untuk tetap empat mata ya. Lebih ke Bertatap muka. pribadi, biar tidak mengganggu yang lain juga. Nah, terus kalau siswa yang nggak aktif itu gimana? Kalau untuk siswa yang tidak aktif itu, guru biasanya memberikan soal di depan, lalu menyuruh siswa yang tidak aktif itu mengerjakannya supaya kalau dia tidak paham kan, dia bisa bertanya dan memahami materi yang disampaikan guru tersebut. Oke, berarti dikasih soal itu kayak kebalikan dari yang kurang paham atau lambat paham itu. Nah, terus pastinya ketika kita belajar di kelas itu kita harus merasakan suasana kelas yang nyaman. Nah, gimana sih cara guru yang di kelas kayak itu untuk menerapkan suasana kelas yang nyaman itu? Kalau soal suasana kelas bukan dari gurunya saja ya, tentu saja ada timbal balik atau kerjasama antara guru dan siswa supaya terciptanya suasana yang nyaman untuk proses belajar mengajar. Oke, berarti itu harus ada itu kan kerjasama antara siswa dan guru. Kalau nggak ada kerjasama, susah untuk tercipta berarti. Nah, menurut kakak, setiap guru itu perlu nggak menerapkan teknik-teknik dalam mengajar? Perlu, karena setiap teknik itu kan berbeda dan setiap siswa yang memahaminya juga ikut berbeda. Dan setiap materi yang disampaikannya pun tidak semua teknik itu cara penyampaiannya sama. Oke, berarti perlu ya. Nah, ada nggak guru favorit kakak ketika kakak di sekolah itu? Oh, ada dong. Namanya Pak Arifin, guru matematika wajib. Wow, MTK nih ya. Teman-teman sekali. Kenapa tuh? Karena dari yang kita nggak bisa MTK jadi bisa, dari yang kita susah paham jadi mudah paham, dari yang ibaratnya MTK itu susah loh langsung nilai mudah banget, karena bapak itu ya kalau dia mengajar menginspirasi. Oh, menginspirasi. Berarti dikasih motivasi ya untuk siswa tersebut agar mudah paham. paham juga. Berarti itu guru favorit kakak karena tekniknya itu ya yang bagus dalam mengajarkan. Nah, ketika kita belajar di kelas pastinya itu ada rasa bosan yang timbul. Seperti kakak sendiri pernah nggak merasa bosan? Pernah. Itu kenapa tuh alasannya? Bosan itu untuk mapel yang tidak disukai. Udah misalnya gini ya, mapelnya itu nggak disukai, mana guru yang ngajarnya itu monoton, itu yang membuat rasa bosan atau ngantuk, yang membuat kita tidak memahami pelajaran. Berarti salah satu alasannya itu teknik ya. Nah, berarti emang perlu diterapkan teknik ketika guru mengajar agar tidak bosan berarti. Nah, kalau dari teknik-teknik yang tadi itu ada nggak manfaat tersendiri untuk kakak? Ada. Contohnya seperti yang MTK tadi, dari yang saya itu susah. Kalau soal MTK susah paham, tapi setelah ibarat kan Bapak itu menerapkan teknik yang diajarkan, saya langsung suka MTK gitu. Oke, berarti ada manfaatnya pastinya ya. Berguna banget kalau teknik itu diterapkan. Nah, ini yang terakhir. Kakak punya saran nggak terhadap guru ke depan dalam mengajar ke depannya itu harus gimana? Apalagi terkhusus guru yang nggak punya teknik dalam mengajar. Kalau soal teknik, kalau soal saran sih lebih menyarankan guru itu lebih mengedepankan teknik dalam mengajar dan memperhatikan siswa itu soal materi yang disampaikannya itu paham atau enggak. Oke, berarti emang harus teknik dan juga siswa tersebut harus dilihat agar paham atau tidak ya. Karena juga percuma kalau kita mengajar tapi nggak tahu siswanya itu paham atau enggak. Yang penting gurunya itu udah selesai. Nggak boleh gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya Kak atas waktunya dan pendapat-pendapatnya yang telah disampaikan. Terima kasih. Yang sama. Sekian itulah
narasumber saya, dua orang tersebut yang berasal dari SMK Negeri 5 Pangkal Pinang dan SMA Negeri 1 Namang. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya dan semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.